Selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mariani Mary Lumban Gaul. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mengenai implikasi CSR dan akuntansi pertanggungjawaban sosial terhadap kepatuhan perpajakan. Pengungkapan CSR adalah pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan. Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut sustainability reporting. Tanggung jawab sosial perusahaan bersifat wajib bagi kriteria perusahaan tertentu seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal 74 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Jika perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu CSR Disclosure Index. Menurut Sembiring tahun 2005 menjelaskan ada 7 indikator yang dapat mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu yang pertama lingkungan, energi, kesehatan, keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum. Ketujuh kategori tersebut terbagi dalam 90 item pengungkapan berdasarkan peraturan Bapepam nomor 8G2 tentang laporan tahunan dan kesesuaian item tersebut untuk diaplikasikan di Indonesia. Maka penyesuaian kemudian akan dilakukan. 12 item dihapus karena kurang sesuai untuk diterapkan dengan kondisi di Indonesia, sehingga secara total tersisa 78 item pengungkapan. 78 item tersebut kemudian disesuaikan kembali dengan masing-masing sektor industri, sehingga item pengungkapan yang diharapkan dari setiap sektor berbeda-beda. Di sini saya mengambil teori legitimasi, di mana menjelaskan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan untuk mendapat legitimasi dari masyarakat. Di mana perusahaan berada? Legitimasi ini menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Teori ini juga menyatakan organisasi bukan hanya memperhatikan hak investor, tetapi juga memperhatikan hak publik, yaitu yang diungkapkan dari Brown tahun 1996. Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Dalam hal ini saya mengambil kasus dari PT Antam atau Aneka Tambang. PT ini didirikan tanggal 5 Juli 1968 dengan nama Perusahaan Negara Aneka Tambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968. Pendirian PN Aneka Tambang tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun atau nomor 36 tahun 1968 pada tanggal 5 Juli 1968. Pada tanggal 14 Juli 1974 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1974, status perseroan diubah dari perusahaan negara menjadi perusahaan perseroan.
Pemegang saham mayoritas perseroan terdiri dari pemerintah Republik Indonesia sebesar 65% dan 35% dimiliki oleh publik. Perseroan mencatat diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan ANTM dan Bursa Efek Australia dengan kode ATM. Selanjutnya mengenai properti, pertambangan dan aset eksplorasi dan evaluasi. Efektif tanggal 1 Januari 2012, perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK nomor 33 yang direvisi pada tahun 2019, yaitu mengenai aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup pada pertambangan umum, yang mengatur akuntansi pertambangan umum yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah dan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup, dan PSAK nomor 64 yang mengatur mengenai aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral, yang menetapkan pelaporan keuangan atas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya manusia, dan yang mensyaratkan entitas yang mengakui aset eksplorasi dan evaluasi untuk menilai apakah aset tersebut mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK nomor 48 yang direvisi pada tahun 2009. PSAK nomor 64 di atas dan telah mengungkapkan informasi terkait dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan yang disyaratkan standar. Kedua PSAK tersebut menggantikan PSAK nomor 33 tahun 1994, yaitu mengenai akuntansi pertambangan umum. PSAK nomor 64 secara spesifik mengizinkan entitas untuk mengembangkan kebijakan akuntansi untuk aset eksplorasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan syarat paragraf 10 dari PSAK nomor 25 revisi tahun 2009. Kebijakan akuntansi perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. PSAK tersebut mewajibkan entitas yang mengakui aset eksplorasi dan evaluasi untuk melakukan uji penurunan nilai pada aset tersebut bila terdapat indikasi bahwa harga perolehan aset tersebut melampaui nilai yang dapat diperoleh. Penerapan PSAK nomor 64 menyebabkan pemisahan akun biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan menjadi akun properti pertambangan dan aset eksplorasi dan evaluasi dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Berikutnya, biaya administrasi yang tidak dapat langsung diatribusikan dengan suatu daerah eksplorasi khusus dibebankan ke laba atau rugi. Biaya lisensi yang dibayarkan sehubungan dengan hak untuk mengeksplorasi di daerah eksplorasi yang ada dikapitalisasi dan diamortisasi sejak dimulainya produksi secara komersial. Di sini terdapat pengukuran eksplorasi dan evaluasi yang terdapat pada saldo awal dan saldo akhir. Selanjutnya, pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, manajemen berkeyakinan bahwa profesi atas penurunan nilai aset eksplorasi dan evaluasi telah memadai. Selanjutnya, penyajian laporan keuangan. Pada saat penerapan PSAK 73, grup mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa
yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK 30, yaitu mengenai sewa. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman incremental group pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 10,29%. Selanjutnya, terdapat dalam laporan keuangan liabilitas, dan di sini tertera jumlah liabilitas dapat dilihat pada tabel tersebut. Berikutnya itu kita membahas mengenai agresivitas pajak, di mana tindakan pajak agresif tidak hanya berasal dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan, namun dapat berasal dari aktivitas penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga seringkali agresivitas pajak disebut juga sebagai tax sheltering atau tax avoidance. Pajak agresif dapat berbentuk apapun selama beban pajak perusahaan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Semakin perusahaan memanfaatkan celah peraturan untuk menghemat beban pajak, maka perusahaan dapat dianggap telah melakukan tindakan pajak agresif, meskipun tindakan tersebut tidak menyalahi peraturan yang ada. Sementara menurut Hallon dan Hedgen tahun 2010 dalam Huan, Fear dan Barrow tahun 2012 mendefinisikan agresivitas pajak penghasilan badan, atau yang disebut juga dengan penghindaran pajak. Sedangkan menurut Disey dan Dharmapala tahun 2006 ada dua pandangan mengenai pajak agresif, yaitu yang pertama tradisional, yang kedua itu kontemporer. Pandangan tradisional mengartikan pandangan pajak agresif sebagai bentuk pengamanan kekayaan, di mana tindakan pajak agresif dilakukan semata-mata ditujukan untuk mengurangi beban pajak. Sedangkan pandangan kontemporer, tindakan pajak agresif didefinisikan sebagai bentuk rent extraction, di mana rent extraction adalah tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik ataupun pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi. Tindakan pajak agresif dalam pandangan kontemporer mempunyai dua tujuan. Tidak hanya untuk menutup-nutupi pendapatan dari otoritas pajak, tetapi juga untuk menutup-nutupi aktivitas tersembunyi yang dapat merugikan pemilik atau pemegang saham. Pengukuran agresivitas pajak dalam penelitian ini yaitu menggunakan effective tax rate atau yang disingkat dengan ETR. Menurut Lanis dan Richardson tahun 2013 menyatakan bahwa ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Proksi ETR dinilai menjadi indikator adanya agresivitas pajak apabila memiliki ETR yang mendekati 0. ETR menggambarkan persentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak. Semakin rendah ETR yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi tingkat agresif pajak dari perusahaan tersebut. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan kecil nominalnya dibandingkan penghasilan sebelum pajak, yaitu menurut Yohana tahun 2013. Total efektivitas tax rate atau ETR dapat dihitung melalui persamaan sebagai berikut. ETR sama dengan tax expense dibagi dengan pre-tax income, di mana tax expense itu yaitu beban pajak penghasilan, sedangkan pre-tax income pendapatan sebelum pajak. Maka untuk ini kita masukkan ETR pada PT Antam.
Setelah adanya pembagian antara beban pajak penghasilan dan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak, maka ETR PT Antam itu adalah sebesar 0,36%. Di sini terdapat atau dapat kita lihat dalam laporan laba rugi yang tertera pada tabel. Selanjutnya kita juga membahas mengenai beban pajak penghasilan. Di sini juga tertera ataupun dijelaskan apa-apa saja yang masuk dalam beban pajak penghasilan. Selanjutnya implikasi CJR terhadap agresivitas pajak. Pengungkapan CSR PT Antam tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal ini berseberangan dengan teori yang ada, yaitu teori legitimasi. Teori legitimasi menjelaskan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan operasi perusahaan harus sejalan dengan harapan masyarakat. Pengungkapan CSR merupakan salah satu bentuk komunikasi dari perusahaan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan legitimasi masyarakat di mana perusahaan berada. Legitimasi ini menyebabkan perusahaan tidak akan melakukan kegiatan yang dapat menurunkan nilai perusahaan seperti melakukan agresivitas pajak. Nilai pengukuran CSR yang dimiliki oleh sampel pada penelitian pada umumnya masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena masih terdapat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel masih bersifat umum dan belum terinci. Sehingga item yang diungkapkan tidak sesuai dengan 7 kategori yang dijadikan pedoman untuk mengukur CSR index pada penelitian ini, yakni kategori lingkungan, energi, kesehatan, dan keselamatan tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Namun juga dapat dikarenakan sebab lain, yakni belum adanya mengenai kontrol dari pihak yang diberi wewenang terhadap pelaporan CSR, sehingga kebenaran dari yang dilaporkan perusahaan mengenai kegiatan CSR belum dipertanggungjawabkannya. Maka tingkat pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan tidak dapat dijadikan jaminan akan rendahnya tindakan agresivitas pajak perusahaan. Namun pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan harus tetap dikendalikan agar pengungkapan yang dilakukan perusahaan tidak semata-mata mengungkapkan informasi tambahan yang berhubungan dengan kegiatan CSR di berbagai bidang untuk menciptakan keserasian sosial yang hidup di masyarakat. Tetapi perusahaan yang sadar sosial dan peduli terhadap masyarakat terhadap kepentingan masyarakat dan juga kepentingan CSR juga diterapkan mampu meningkatkan ketaatan membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku tanpa melakukan tindakan agresivitas pajak yang merugikan banyak pihak. Demikian presentasi saya pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sekalian.